Hai, selamat datang kembali di channel Wahyugo. Di video kali ini saya kedatangan sebuah TWS dari JT, yaitu adalah JT T5 series. Anyway, ini adalah TWS JT pertama saya, jadi sebelumnya saya sama sekali nggak pernah nyobain yang namanya TWS dari brand JT ini. So, impresi pertama saya adalah yang pertama, kotaknya ini berasa premium ya. Walaupun nggak premium amat sih, tapi intinya kotaknya ini tuh bagus, nggak kayak TWS murahan. Dalamnya ini tentu aja ada TWS dan charging box-nya, beberapa ear tips cadangan, kabel charger Type-C, dan tentunya kartu garansi 2 tahun. Ya, JT ini emang agak beda ya dari brand-brand lain. Kalau brand-brand lain ini ngasih garansi produk cuma 1 tahun, si JT ini berani ngasih garansi 2 tahun. Artinya mereka itu emang pede banget sama kualitas produknya. Oke, kita lihat dulu penampakan dari TWS dan charging box-nya. Charging box-nya ini berbahan plastik hitam doff dengan logo JT di bagian atasnya. Ada slot USB Type-C di bagian belakang, dan di bagian depannya ada lampu indikator untuk menandakan sisa baterai dari charging box-nya. Di bawahnya juga tertulis detail dan kapasitas baterai dari charging box itu sendiri, yaitu adalah 400 mAh. Untuk bobotnya sendiri juga nggak berat-berat banget dan nggak terlalu enteng juga, jadi ya pas-pas aja sih. Cuman ukurannya ini emang nggak minimalis amat sih. Tetap aja masih agak nonjol kalau kalian kantongin di saku celana ataupun saku kemeja. Oh ya, seperti TWS pada umumnya, JT T5 series ini juga pakai sistem magnetik. Cuman saya rasa magnetnya ini nggak terlalu kuat ya. Terbukti pas saya buka tutup charging box-nya, tarikan dari si magnetnya ini emang nggak sekuat TWS yang udah saya coba sebelumnya. Dan pas saya jungkir balikin kayak gini dan saya goyang-goyangin charging box-nya kayak gini, TWS-nya ini masih bisa dijatuhin kalau kita goyanginnya agak kuat. Walaupun sebenarnya memang nggak terlalu penting-penting banget sih. Yang penting selama ada daya magnet yang cukup di charging box-nya ini, semuanya nggak bakal masalah sih. Setidaknya si TWS-nya ini bisa lengket lah di charging box-nya, dan tutupnya ini nggak gampang kebuka juga. Anyway, ini dia penampakan TWS-nya. Bentuknya ini memanjang kayak gini biar mikrofonnya ini lebih peka menangkap suara saat menelpon. Oh iya, soal kualitas mikrofonnya sendiri ini cukup bagus ya. Suaranya itu emang cukup jernih kalau dibandingkan dengan TWS lain yang harganya bisa dibilang beda-beda tipis. Contohnya kayak Sahabat Fuplay yang pernah saya review pada waktu itu harganya memang lebih mahal sedikit, tapi mic-nya memang lebih bagus si JT T5 series ini. Beneran, saya nggak bohong. Kalau kalian nggak percaya, dengerin aja rekaman suara berikut ini. Audio mikrofon ini lebih bagus pada saat dia mengaktifkan mode active noise cancellingnya dibandingkan dengan mode normalnya. Misalnya sekarang lagi ada di mode normal nih, terus saya pindahin sekarang juga ke mode ANC. Nah, ini sekarang udah ada di mode ANC atau active noise cancellation atau active noise cancelling lah ya. Nah, ini seperti ini kualitas audionya memang lebih jernih dan lebih bagus gitu ya, jauh banget dari pas kita pakai mode normal tadi. Wow, ini keren banget ya. Saya juga pertama kalinya ini baru nyobain TWS dengan kualitas audio sejernih ini untuk mikrofonnya, dan ini untuk masuk ke mode open ear juga sama. Dia juga punya audio yang memang bisa dibilang cukup bagus nih. Sekarang saya udah ada di mode open ear-nya, ini masih bagus nih kualitas audionya. So, ini menurut saya ini recommended banget buat kalian yang memang lagi nyari TWS yang punya audio mikrofon sebagus ini. Anyway, di kedua TWS-nya ini ada logo JT yang tercetak dengan rapi, dan walaupun TWS-nya ini dilengkapi karet ear tips, tapi JT T5 series ini bukanlah jenis TWS yang punya isolasi suara sebagus in-ear. Untuk itu, JT ngasih fitur yang menurut saya jarang ada di TWS dengan harga segini, yaitu adalah ANC, atau biasa disebut Active Noise Cancelling. Jadi, mode ini tuh bakal meredam suara ambient di sekitar kalian, kayak suara bising AC, kipas angin, atau suara riuh lain di bawah frekuensi tertentu. Jadi nggak semua suara bener-bener hilang. Masih ada beberapa suara yang masih bisa kita dengar, kayak suara orang ngomong misalnya. Walaupun bisa dibilang suaranya ini emang nggak sejelas pas kalian ada di mode normal. Oh iya, bukan cuma itu aja, TWS ini juga punya mode open ear, yang mana ini tuh adalah kebalikannya dari mode ANC tadi. Dimana mode open ear ini memungkinkan kalian buat lebih mendengar suara di sekitar kalian. Jadi walaupun kalian pakai TWS, kalian masih bisa nanggepin omongan temen di sebelah kalian, dan bakal lebih kepake lagi pas kalian olahraga. Kalian bisa dengerin musik sambil jogging tanpa khawatir sama keadaan sekitar kalian. Dan TWS ini juga udah punya sertifikasi IPX5, yang artinya TWS ini tahan sama percikan air dan keringat.
Well, saya rasa beberapa poin di atas adalah keunggulan dari TWS GT T5 series ini, di mana dia punya 3 mode sekaligus yang bisa kalian gunakan, yaitu adalah mode normal, mode ANC, dan mode open ear. Yang cara gantinya tuh gampang banget, tinggal di tap aja selama 3 detik di touch controlnya sampai ada nada pemberitahuan. Oh ya, ngomong-ngomong, saya suka banget sama nada pemberitahuan di TWS ini. Dari mulai TWS-nya power on, pairing, sampai switch mode, suaranya tuh enak, beda dari TWS lain, pokoknya berasa mewah gitu. Oh iya, saya lupa bilang kalau TWS ini pakai sistem touch control, yang mana ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan dari touch controlnya ini. Seperti misalnya mengganti lagu, power on atau off, aktifin mode ANC, menjawab telepon masuk, dan menolak telepon masuk. Sayangnya kita nggak bisa ngatur volume dari TWS-nya ini, jadi mesti pakai manual dari device-nya. Oh iya, soal kualitas suaranya, TWS ini tuh punya frekuensi high yang cukup tinggi. Kalau untuk bass dan mid-nya sih cukup-cukup aja. Nyetel lagu rock dan metal sekalipun, kick drumnya ini berasa banget jedak-jeduknya. Sekilas sound quality-nya ini berasa mewah gitu. Beda deh pokoknya dari TWS-TWS yang murahan. Suaranya itu berasa mahal gitu, dan ini tuh enak banget. Saya pribadi lebih suka denger musik di volume sekitar 30-40% aja, karena emang TWS ini tuh suaranya udah segede itu, walaupun kita set di bawah 50%. Paling ya kurang pas volumenya digedein sampai di atas 60%, kayak pas dengerin musik di motor gitu, pas lagi ngendarin motor maksudnya, suara high-nya ini jadi agak nusuk gitu ya di kuping. Tapi kalau buat dengerin podcast sih aman-aman aja. Yang terakhir saya mau ceritain soal ketahanan baterainya. TWS ini punya kapasitas baterai masing-masing 40 mAh yang bisa bertahan buat dengerin lagu selama 6 jam di mode normal dan 5 jam dengan mode ANC on. Sementara itu kapasitas charging box-nya ini 400 mAh yang bisa terisi penuh sekitar 90 menit aja. Dan saya nyaranin ngecharge-nya ini pakai kabel Type-C bawaannya aja ya, biar baterainya ini lebih awet dan panjang umur. Kesimpulannya, apakah TWS ini worth it? Kalau buat kalian yang mau punya satu TWS yang bisa diajak ngapain aja seperti olahraga bisa dan pemakaian sehari-hari juga bisa, TWS ini cocok banget karena suaranya ini enak dan saya pribadi ngerasa cukup puas sama TWS ini. Dan TWS ini mungkin kurang cocok buat kalian yang lagi nyari TWS buat gaming karena memang ini bukan TWS gaming ya. Karena selain kualitas suaranya yang nggak cocok buat gaming, suaranya juga bakal delay masuk ke telinga kalian. Pada intinya belilah TWS sesuai dengan selera kalian. Bagus buat saya, belum tentu bagus buat kalian. Sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang mau beli TWS-nya bisa langsung klik link yang tercantum di deskripsi video. Thank you buat kalian yang udah nonton. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.